Sepekan sudah tragedi kemanusiaan yang menewaskan 131 orang dan ratusan lainnya terluka terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Aremania berterima kasih kepada seluruh supporter di Indonesia atas dukungannya agar tragedi Stadion Kanjuruhan diusut tuntas dan mendapatkan keadilan. Saudara-saudara kita supporter di seluruh Indonesia itu menyuarakan perdamaian. Semua tahlilan di tubuh pahlawan ribuan, bahkan tahlil nyanyikan lagu kabar damai. Ini adalah hati nurani, ini adalah jiwa, bukan raga lagi. Mereka tersentuh dan mereka sesama supporter. Ternyata lawan kita itu bukan supporter. Dengan mati sekian banyak ratusan korbannya, ternyata lawannya bukan, tapi lawannya adalah gas air mata. Mungkin abot, aku ngomongnya abot. Sajanya iku mang nek digonceng wis dowo. Ya kan? Perdamaian ini yang harus insya Allah terwujud dengan sendirinya. Bukan kita yang ada di sini yang menyuruh mereka damai, tapi mereka dengan kesadaran sendiri, mereka mau damai dengan saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air ini. Ini luar biasa menurut saya. Saya berterima kasih adik-adik saya yang sudah meninggalkan kita. Dia ternyata sebagai pahlawan-pahlawan perdamaian, dan kita yang ditinggalkan adalah pejuang-pejuang perdamaian. Marilah kita kawal perdamaian ini. Ya, ini penting. Sementara itu, tim gabungan independen pencari fakta beberapa waktu lalu telah mendatangi sejumlah tempat yang terkait untuk menggali informasi terkait tragedi Stadion Kanjuruhan. Di antaranya kantor Arema FC dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Kini, kampanye damai digaungkan seluruh pecinta sepak bola, termasuk para supporter klub bola. Dan para supporter akan terus mengawal proses hukum hingga mendapat keadilan. Dari Malang, Jawa Timur, Hendro Sumardiko, TV One mengabarkan. Kita bahas satu persatu ya pemirsa, poin yang disampaikan oleh Bang Abdul Haris. Saya minta tanggapannya Bang Herdiman di sini. Bang Abdul Haris, kita hargai apa yang disampaikan menurut versi Bang Abdul Haris, mengatakan pintu harusnya sudah dibuka. Dan bisa dipastikan panitia penyelenggara merasa sudah membuka pintu. Yeah. Nah, ini apakah bentuk lempar tanggung jawab dari Panpel? Karena mengingatnya bahwa kita tahu urusan pintu Panpel. Tapi memang kita juga nggak menutup kemungkinan siapapun bisa menutup pintu ini. Oknum lah kita sebut. Bagaimana Bang Herdiman? Satu yang pasti adalah bagaimana kepolisian sudah menetapkan status tersangka untuk 6 orang. Tapi kepolisian menjelaskan bakal terbuka kemungkinan ada tersangka yang lain. Di sisi tim gabungan independen pencari fakta juga sedang bekerja, mendalami, menelusuri secara detail soal itu. Tapi memang bicara soal pintu ini juga pertanyaan penting. Ya. Kenapa pintu yang sudah seharusnya dibuka tapi kemudian ditutup lagi? Ada banyak isu. Pertama adalah ketika pintu sudah dibuka, ketahuan bahwa anak-anak Persebaya itu belum keluar dari changing room. Kalau mereka keluar, pintu dibuka, dikhawatirkan terjadi gesekan. Atau juga versi lain di luar ada pintu dibuka, masa lebih banyak yang mendobrak keluar, di luar juga ada masa Arema. Artinya apa? Kemungkinan anak-anak Persebaya keluar dengan selamat itu susah. Jadi ini yang sekarang dicari tahu oleh tim gabungan pencari fakta. Ada apa sebetulnya? Tapi saya menggarisbawahi sekali lagi, ini adalah persoalan crowd management. Dan ini bisa terselesaikan kalau sebelum high risk match ini didesain dengan sangat detail. Bila perlu 2 hari sebelum match. Bila perlu. Semua bicara di situ. Security officer, Panpel, aparat keamanan, detail, bahu-membahu bicara soal bagaimana manajemen pertandingan. Oke. Bang Abdul Haris, diberikan komentar mengenai ada 2 versi ya Bang, bahwa bisa jadi pintu ditutup karena pemain Persebaya belum keluar supaya mereka bisa keluar dengan selamat, atau juga ada kericuhan yang terjadi di luar stadion. Bagaimana Bang Abdul Haris? Kami secara
normatif ya, SOP itu sudah sampaikan pintu harus dibuka. Untuk memastikan bahwa pintu itu ditutup dibuka aja CCTV. CCTV bisa diambil di Stadion Kanjuruhan. Itu adalah kuncinya di situ. Yang kedua, segera adakan otopsi kepada para korban, baik yang hidup maupun yang meninggal. Itu adalah kunci yang kedua. Semua akan terurai, akan terungkap apa yang terjadi di situ. Kami selaku Ketua Panpel Arema, semua prosedur sudah kita lakukan. Tahun 2018 pernah terjadi sama. Juga dengan penyemprotan penembakan gas air mata. Kenapa tahun 2018 SOP prosedurnya sama. Pintu yang dibuka juga itu. Tapi hanya 214 korban yang meninggal 1 orang. Malam pemain pertandingan juga malam hari ketika itu. Arema juga kalah dengan Persib Bandung. Jadi pada kesempatan ini itu untuk mencari titik mana yang bisa dilihat itu adalah di CCTV yang berada di stadion. Baik. Yang Bang kedua Haris, adalah otopsi. Bang Abdul Haris, kalau untuk mengenai pernyataan Kapolri bahwa pintu stadion beberapa tidak diawasi oleh penjaga, ini bagaimana komentarnya? Itu bisa dikonfirmasi kepada portir penjaga dari Mabes Dewet. Mabes Dewet sudah memastikan semua pintu dibuka. Di situ juga ada petugas dari keamanan kepolisian. Karena di situ ada padahal setiap pintu yang dari polsek-polsek itu. Oke. Sekarang saya ke Bang Tigor. Bang Tigor, boleh dikomentarin. Sebenarnya selain mengenai hak siar, bagaimana pertandingan ini bisa disiarkan memancing penonton yang banyak, keuntungan yang besar. Untuk pengamanan, sebenarnya apakah setiap pertandingan ini memang juga sudah difikirkan penonton sekian, penjagaan itu akan berapa banyak nanti di pintu dan juga lain-lain? Iya, dalam konteks sepak bola modern saat ini kita bicara tragedi Heysel di tahun 80-an, itu yang memicu kenapa akhirnya safety dan security ini menjadi hal yang penting dalam sepak bola. Dan itu diatur dalam banyak regulasi, mulai dari FIFA, AFC, bahkan PSSI sendiri punya saat ini yang namanya regulasi safety dan security. Yang mungkin orang juga belum banyak tahu, termasuk inside dan outside stadium. Dan menangani masalah di dalam sebuah pertandingan sepak bola itu pasti berbeda dengan menangani masa yang ada di demonstrasi atau kerusuhan massal yang bisa terjadi dimanapun gitu. Dan kenapa sampai detail juga FIFA memberikan guidance terhadap masalah-masalah yang menjadi hal-hal krusial yang harus dipersiapkan dalam sebuah pertandingan sepak bola itu sendiri gitu. Yang pertama saya menyoroti juga tentang orang. Kemampuan orang sebagai seorang security officer itu juga tidak bisa dalam waktu singkat terjadi gitu. Mungkin beberapa orang juga harus mengalami hal-hal yang sifatnya seperti ini, walaupun kita berharap juga tidak sampai ada korban jiwa gitu. Yang kedua yang pasti kondisi dari stadion itu sendiri. Saya juga menyoroti stadion-stadion yang dibangun di Indonesia ini kebanyakan memang bukan stadion sepak bola. Itu warisan dari beberapa puluh tahun lalu. Sport stadium, bukan soccer stadium. Itu yang harus menjadi bahan evaluasi nanti. Saya juga punya satu tambahan, bagaimana bisa Kanjuruhan di mana di tribun terbuka kursinya beton, ya apa alasannya kalau kemudian kapasitasnya disebut 45.000? Dari mana? Kan itu aneh kan ini. Saat ini regulasi AFC terhadap semua kompetisi AFC itu harus single seat. Karena itu akan lebih mudah untuk menentukan tadi jumlah penonton yang akan masuk stadion, berapa untuk supporter tamu dan untuk juga ticketing system. Tapi kalau misalnya ternyata tempat diselenggarakannya pertandingan, adanya stadion ya dengan spek seperti itu, kan tidak mungkin bangun dulu kemudian baru bertanding. Ya apa mau dikata, ini bagaimana? Ya, masalah stadion ini kan bukan hanya masalah saat ini. Ini mungkin 10 tahun lalu kita bicara dengan klub juga bicara tentang infrastruktur. Dan infrastruktur itu kan kerjasamanya memang harus dengan pihak terkait.
terutama pemerintah dan kita juga tidak memaksakan pada saat itu operator maupun federasi oke ini harus sekian bulan selesai gitu. Ini bertahap, tapi memang dibutuhkan konsistensi juga dari operator maupun federasi untuk memastikan bahwa ya ini memang harus sesuai dengan standar. Oke, sekarang saya ingin perdalam lagi soal gas air mata sebelum kita mengenai isi dari gas air mata yang dikatakan berbeda dari beberapa tahun sebelumnya. Bang Abdul Haris, kalau Abang mengatakan bahwa harusnya aparat sudah tahu SOP penggunaan gas air mata memang tidak diperbolehkan. Apakah itu memang sudah disampaikan ketika meeting dan kapan meetingnya? Apakah memang mendadak di hari itu atau seperti apa? Jadi sebelum pertandingan itu ada ngopi bareng bersama Kapolres, bersama petugas Pamdal dari kepolisian dan juga dari Mabes Dewa dan juga Aremania, itu sudah saya sampaikan. Jangan terulang kembali kejadian tahun 2018 ketika Arema lawan Persib Bandung, di mana terjadi penembakan gas air mata ke titik pintu sebelah selatan. Namun demikian pada waktu itu bisa dievakuasi dan korbannya 214 selamat, yang satu meninggal. Kenapa yang hari ini bisa meninggal segitu banyak? Tolong segera di cek darah sekarang karena banyak juga yang sampai sekarang matanya belum sembuh. Juga paru-parunya ini sesak napas. Saya mohon sekali yang berwenang, karena ini untuk memastikan gas air mata apa yang dipakai, atau sudah expired atau seperti apa. Karena tahun 2019 juga pakai gas air mata, namun demikian bisa ditangani bahkan meninggal hanya 1 orang. Yang kedua adalah tolong segera diotopsi. Yang korban yang sudah meninggal itu akan memperjelas akibat apa korban-korban itu. SOP sudah dilaksanakan semuanya. 2018 itu sama kasusnya. Penembakan waktu itu juga ke beberapa pintu. Tapi kenapa bisa selamat? Sekarang ini nggak bisa. Nah, saya merasakan sekali di mana mata sudah nggak bisa melihat dan menghirup langsung sesak napas ini. Oke, ya, Bang Abdul Haris ditahan dulu. Kita hargai apa yang disampaikan bahwa diharapkan diinvestigasi kandungan gas air mata. Tapi kalau Bang Abdul Haris menyangkakan bahwa bisa jadi penyebab banyaknya meninggal karena gas air mata yang merusak pernafasan atau juga mata. Lantas apa jawaban Bang Abdul Haris ketika masa ingin keluar dari pintu 13 tapi pintu ternyata tertutup, mereka harus menjebol tembok. Harusnya kalau ada officer yang punya kunci tinggal dibuka saja. Kemana officer atau penjaga pintunya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.